selamat sore Bapak, teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Adrian Culanto Panjaitan dengan NIM 1-24013. Untuk mini project saya kali ini ialah mengenai tentang sistem manajemen dalam asrama. Di sini aku akan menjelaskan mengenai model dari package model dari si asramanya dulu. Di baris pertama ini ada package model, di mana package model itu kayak biasanya kalau dari dalam arsitektur itu dia model yang menyimpan data dan mengatur logic inti, tapi bukan bukan UI. Kemudian di sini tuh ada import class, dia itu mengimplementasi dari list yang pakai array dinamis gitu. Terus kemudian import java.util hashmap itu struktur data key value dengan akses cepat, begitu. Kalau si java util list ini dia tuh kayak interface list, dipakai biar code-nya itu fleksibel, tidak tergantung array secara langsung. Kemudian si ini java util map dia itu interface map sama kayak yang di list. Ini tuh abstraction dari hash map-nya. Class si asrama. Jadi di sini tuh mendeklarasikan si kelas itu, si asrama menjadi pusat pengelolaan kamar sama mahasiswanya. Terus kemudian public static final string nama, terus public static final integer tahun berdiri 2001, public static final string alamat. Ini tuh variable konstan. Jadi static itu milik kelas, dan si final itu artinya tidak bisa diubah. Kemudian dan itu nama asramanya itu asrama Marie Curie, tahun berdirinya 2001. Kemudian alamatnya itu di Jalan Pintu Bosis, Tolama. Private string nama. Jadi nama asrama ini itu bisa diubah kapan saja sebenarnya. Cuman dari defaultnya nantinya harus diubah. Terus kemudian private string alamat itu alamat si asramanya. Kemudian kita lanjut ke private map string kamar, daftar kamar. Jadi itu kayak ada key, yaitu nomor kamar, dan value-nya itu atau kayak objek si kamar gitu. Kenapa map? Karena bisa akses cepat, gak perlu loopingan. Terus kemudian private list mahasiswa, daftar mahasiswa. Ini tuh semua list semua mahasiswa di asrama yang diinput nantinya. Public asrama. Ini tuh constructor tanpa parameter. Jadi di dalam ini tuh ada beberapa set gitu, mulai dari nama asramanya, alamatnya, terus daftar kamarnya, kemudian daftar mahasiswanya. Tapi kalau di daftar kamar ini itu inisialisasi map itu kosong, karena ini tuh kayak null pointer exception gitu. Kemudian daftar mahasiswanya itu sebenarnya masih kosong. Kita lanjut ke public asrama. Public asrama yang di sini tuh ada parameternya, string nama, string alamat. Jadi ini tuh dimana nanti kita ngisi dari namanya, alamatnya, daftar kamar, sama daftar mahasiswanya. Itu diisi sendiri sama user nantinya. Tapi nanti tetap harus diinisialisasi map untuk daftar kamar sama daftar mahasiswa harus diinisialisasi list. Tambah kamar, public boolean tambah kamar. Jadi ini tuh metode untuk menambah kamar. Di sini tuh mencek apakah nomor kamar sudah ada.
Terus kalau sudah nanti bakal tambah. Terus untuk em, tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa ini eh, loopingan semua mahasiswa ya, sebenarnya daftar mahasiswanya. Nanti di sini cek apakah NIM sama, karena ada case insensitive gitu. Kalau ada duplikat nanti dia akan gagal. Terus kemudian eh, cari mahasiswa by name. Sama, ini tuh loopingan semua mahasiswa yang ada di daftarnya itu. Nanti kalau misalnya kalau ketemu di sini, kalau ketemu loopingan itu akan langsung return gitu. Terus kalau nggak ada nanti hasilnya nol. Cari kamar. Ini tuh ambil kamar langsung dari si mapnya nanti. Terus kemudian eh, kita masuk ke public string, masukkan mahasiswa ke kamar. Nah itu pertama kita cari mahasiswa dulu. Terus kemudian kalau nggak ditemukan nanti eh, si ini si mahasiswa akan dicek apakah sudah punya kamar. Kemudian nanti akan cari kamar. Kalau kamar, if kamar sama dengan nol itu kalau misalnya si kamar itu nggak ada. Terus kemudian uh, if kamar is tersedia itu kalau misalnya kamarnya itu udah penuh gitu, jadi nggak perlu dimasukkan lagi. Terus kemudian tambahkan aja langsung si mahasiswa ke kamar. Nah, di bagian kamar plus di kamar tambah penghuni. Ya kalau misalnya ini berhasil nggak ada halangan gitu. Dan nanti returnnya itu gagal memasukkan mahasiswa ke kamar kalau misalnya tidak bisa dimasukkan. Terus kemudian public string keluarkan mahasiswa dari kamar. Ini tuh sama kayak sebelumnya, cuman tinggal ngambil nomor kamar lama, terus kemudian keluarkan mahasiswa dari kamar. Itu. Kemudian public integer get total kamar. Jadi nanti itu kayak nengok jumlah si kamarnya, terus kemudian di sini kayak total mahasiswa itu kayak mencari jumlah si mahasiswa. Terus kemudian public integer get kamar tersedia. Jadi kalau misalnya encounter itu penghitungan dari mulai dari nol, kemudian loopingan semua kamar. Ini tuh udah terdaftar lah kamarnya di dalamnya. Tapi kalau misalnya kosong akan tambah, bisa ditambah langsung gitu. Public integer get kamar penuh. Jadi nanti menghitung kamar penuh, terus kemudian mengambil nama, ambil alamatnya, ambil semua kamar, ambil semua mahasiswa. Ini tuh kalau di bagian sini itu sebenarnya udah cukup tervalidasi datanya, atau udah cukup teratur relasinya dan menjaga konsistensinya. Terus kemudian kita lanjut untuk membahas si model kamarnya. Untuk model kamar kita mulai dari package model. Ini package modelnya itu sebenarnya menunjukin kalau misalnya kelas kamar ada di dalam package model, biasanya ini dipakai untuk kelompokin kelas sesuai fungsinya ya, si package-nya, modelnya. Kita langsung membahas tentang si public kelas kamarnya lah, langsung. Ini tuh mendeklarasikan si kamar di dalam asrama untuk public kelas kamarnya. Konstanta tipe kamarnya. Jadi ini tuh ini konstanta yang nilainya tetap dipakai biar nggak typo kalau misalnya nulis tipe kamarnya seperti apa. Sebenarnya ini nggak masuk di dalam rencana aku, cuman karena agak dibantu AI dikit.
sebenarnya lebih kalau misalnya dia kapasitas VIP ini hanya untuk keasramaan. Tadi harusnya aku buat kayak gitu, cuman lebih ke mahasiswa semua gitu jadinya. Dan nggak nambahin bapak asrama, terus staff yang mungkin tinggal di asrama. Aku buat kapasitas standar di sini itu ada 4 orang aja. Mm. Kemudian di sini ada private string nomor kamar. Untuk memasukkan nomor kamarnya, tipe kamarnya, maksimalnya si kapasitas itu maksimal orangnya, terus harga per bulan. Kok jadi ini? Ini harusnya nggak masuk, cuman lagi karena dibantu sama AI kurang efektif sebenarnya. Kalau dihapus nggak nggak ada waktu lagi ya. Ya, terus eh kita masuk ke public kamarnya langsung di constructor, membuat objek si kamar. Nah, di sini tuh ada set nomor kamar, tipe kamar per bulan sama kayak yang di atas. Dan itu set nilai awal atributnya. Kalau dia tersedia, jadi itu true, yang artinya awalnya sebenarnya kamarnya kosong. Terus daftar penghuninya itu dibuat list kosong gitu. Switch tipe kamar digunakan sebenarnya untuk kapasitas menentukan eh, kapasitas dan fasilitas berdasarkan tipenya. Terus eh aneh tambah penghuni. Ini tuh metode membuat buat nambahin mahasiswa ke kamarnya. Terus kalau misalnya kamarnya penuh, ya gagal dimasukkan. Kalau misalnya mahasiswa sudah ada atau input data double, nggak boleh. Terus tambah ke list. Sebenarnya update mahasiswa di sini daftar penghuni add mahasiswa itu mengupdate data mahasiswa, dia sekarang tinggal di kamar ini. Terus update status kamarnya. Terus kalau return true ini berarti berhasil gitu. Terus mengeluarkan penghuninya sama kayak sebelumnya, menghapus penghuni berdasarkan name-nya, loopingan semua penghuni itu atau NH4 itu ada di dalamnya. Terus tinggal mencocokkan name, hapus dari listnya, terus kemudian set kamar jadi kosong di data mahasiswa. Terus kemudian update status dan return itu sukses. Return false kalau misalnya kalau nggak ketemu name-nya. Terus kemudian method si metodenya sih get fasilitas string. Itu kayak public string get fasilitas string ini mengubah array fasilitas menjadi string. Terus ini string boulder ini biar efisien ketika gabung sama stringnya. Terus di sini ada looping array dan di sini tuh tambahin fasilitasnya. Terus di sini uh, ini tuh metode yang membantu gitu. Di sini sebenarnya private boolean is sudah penuh, cek kamar penuh atau enggak. Kalau misalnya cek mahasiswa sudah ada, tinggal bandingin name-nya di sini. Terus kemudian uh, di sini tuh private void. Di sini aku buat kalau misalnya penuh tersedianya itu false. Terus kalau belum true. Di sini istilahnya ini adalah getter methods gitu untuk mendapatkan semua data, kemudian dari mulai jumlah orang, nomornya, semuanya lah. Terus di bagian override ini itu lebih ke toString. Jadi override ini bawaan Java buat representasi string objeknya. Format outputnya biar rapi di sini. Terus kemudian uh, sudah jelas ya, keep kamarnya, tipenya, kapasitasnya, harganya. Terus uh,
nanti isi namanya itu nomor kamar, tipenya, daftar penghuni, harganya, statusnya. Terus kemudian tinggal apa namanya, nanti disinkronkan sama mereka tersedia atau penuh. Kesimpulan dari si model kamarnya ini itu mengatur data kamarnya, terus mengatur siapa aja yang tinggal, mencegah over kapasitas, dan sinkron data kamar dengan mahasiswa. Nah, kita bahas mengenai kelas model mahasiswanya. Sama seperti sebelumnya, kita akan bahas tentang langsung aja public kelas mahasiswa. Jadi ini tuh kelas yang merepresentasikan tentang data si mahasiswa di asrama. Ini konstanta status sama sebetulnya, biar nggak typo aja kalau misalnya nulis misal aktif kecil jadi aktif besar. Terus atribut private string name sampai private string nomor kamarnya nih. Dan itu ya mengisi nanti apa namanya, lebih ke inisialisasi lah dari nomor, dari name-nya, namanya, jurusan, semester, status, nomor kamar. Ini tuh konstruktor kosong. Jadi itu konstruktor tanpa parameter. Terus kemudian default statusnya itu aktif, nomor kamarnya itu uh, deses, artinya belum punya kamar. Kalau misalnya baru masukkan. Terus konstruktor berparameter. Inilah parameternya: string name, string nama, string jurusan, terus kemudian integer semester. Konstruktor utama itu bisa langsung isi datanya menggunakan this name sampai this nomor kamarnya. Tapi kalau di status ini itu default ya. Ini bagian dari set atribut dari parameternya. Default di status ini default, di nomor kamarnya default juga. Terus kemudian inisialisasi getternya. Getter ini mengambil nilai atribut biar encapsulationnya itu tetap terjaga. Ini pengatur setter buat ubah nilai atribut di dalamnya. Contoh set nomor kamar. Sebenarnya dipakai di kelas kamar pas mahasiswa masuk atau keluar kamarnya. Terus validasi semester. Ini itu ngecek semester valid atau enggak. Semester minimalnya itu 1 dan maksimalnya itu 8. Kalau di luar itu dia enggak valid. Terus cek sudah punya kamar. Kalau sebenarnya nomor kamar masih dashes atau garis doang, itu nanti artinya belum punya kamar. Tapi kalau nggak dashes berarti sudah punya. Ini tuh penting buat validasi biar mahasiswa nggak masuk dalam 2 kamar sekaligus atau double kamar gitu. Balik lagi override. Override itu metode bawaan si Java untuk menampilkan si objek dalam string. Lagi pakai format biar rapi, aku pakai pipe di sini, pipeline. Terus kemudian di dalamnya itu nanti ada tampilan si name, nama, jurusan, semester, status, nomor kamar. Misal kira-kira kayak aku buat name-nya, terus nama aku udah, terus jurusan aku semester 4, status kamarnya sudah ada. Kamarnya misal kamar 1 atau kamar 2 lantai 24 gitu. Jadi kesimpulannya dalam si model mahasiswa ini menyimpan data si mahasiswa, mengatur status aktif atau tidak, menyimpan si relasi ke kamar atau lebih ke nomor kamarnya, terus memvalidasi sederhana semester dan kamarnya juga. Terus di sini itu kamar itu punya banyak mahasiswa cuma punya 1 kamar gitu, one to many relationship.
Sekarang kita akan bahas laporan service. Ini tuh aku buat lebih ke apa ya? Buat nampilin si datanya aja biar rapi gitu nantinya. Kita mulai bahas. Tutup ini. Package service ini tuh layar buat logic tambahan atau layanan laporan validasi. Dan ini baru juga aku pelajari. Cuma kalau misalnya ada kurang, maaf Bapak. Import kelasnya ini dari package model karena akan ambil data dari situ. Kemudian list untuk menampung banyak mahasiswa, mapnya itu buat nampung kamarnya yang ada key, unique key-nya. Misal class ini tuh isinya metode static semua, jadi nggak perlu bikin objek. Terus kemudian konstanta garisnya private static finalnya ini lebih ke buat dekorasi tampilan. Terus ini tuh membuat string sebanyak 75 karakter. Nanti ini sebenarnya digunakan untuk tampilan si ini ya, outputnya nanti di pas kalau di run gitu. Terus kemudian metodenya menampilkan headernya. Tampilkan header. Ini itu metode nampilin header info di asramanya. Terus ini untuk yang ini. Terus garis itu menampilkan garis atau new line biar rapi. Itu yang aku maksud di sini. Terus kemudian ambil nama asrama dari objek asrama, terus mengambil alamat dan mengambil konstanta tahun berdiri dari kelas asrama. Nanti itu tiap kita output nanti akan ada. Tutup headernya dengan garis, terus nanti biar terpisah kayak tampilan headernya itu ada di atas. Misalnya kita ada web gitu, jadi nanti ada biru sendiri di atas, terus bawahnya ada kelasnya gitu. Di sini itu menampilkan statistik si asrama. Jadi ini menampilkan statistik asrama dan mulai judulnya itu nanti sama garis pembatasnya, jumlah mahasiswanya, jumlah kamarnya, sama jumlah kamar yang masih kosong. Kemudian jumlah kamar penuh. Terus kemudian menampilkan daftar kamarnya. Nanti nampilin semua ada kamar plus detailnya. Terus nanti mengambil semua kamar dalam bentuk map. Kemudian ini nanti berupa unique key gitu. Ini if daftar kamar empty ini menunjukkan kalau misalnya belum ada kamar. Terus kemudian nanti akan di print belum ada kamar terdaftar. Terus di sini ini tuh lu pengen semua value dari map atau dalam objek si kamarnya. Terus kemudian nanti print info kamar, pakai itu string dari kelas kamar, print fasilitas kamarnya. Terus misalnya di sini tuh kalau ada penghuninya, nanti lu punya semua mahasiswa di kamar, terus print data mahasiswanya, singkat tapi kalau kosong nanti di sini kalau kosong ya nanti akan muncul garis pembatas antar kamarnya gitu. Terus tampilkan daftar mahasiswa. Ini nanti mengampilkan semua mahasiswa, terus mengambil list mahasiswa, dan kalau kosong nanti akan tampilkan pesan belum ada mahasiswa terdaftar.
header tabelnya itu sistem Outbrain yang ini nanti bikin header tabel gitu. Terus ada loopingan nomor loopingan si mahasiswa dan bernomor urut gitu. Terus kemudian ini tuh format isi si tabel gitu. Si tabel karena di sini tuh ada format tabelnya. Isi dengan menggunakan data mahasiswa. Metode tampilkan detail mahasiswa itu ada public static void. Jadi ini tuh nanti menampilkan detail dari mahasiswa. Nah, ini sistem outprint ini itu akan print semua atribut penting. Jadi nanti di sini public static void tapi kapasitas ini nanti helper akan nampilin pesan biasa. Nanti kita kasih new line ditambah indent biar rapi. Fokus dari si laporan service ini lebih ke fokus ke output tampilannya biar lebih rapi, nggak menyimpan data sama sekali dan nggak ngatur logik utamanya. Cuma ambil data dari asrama, kamar sama mahasiswanya nanti. File main kelas menu ini. Jadi di kelas ini itu ada layer user interface. Artinya dia ya yang langsung berinteraksi sama user nantinya. Jadi import model asrama sampai import service laporan servicing itu mengambil kelas dari model buat datanya, kemudian mengambil laporan service buat nampilin outputnya. Import Java Util Scanner itu scanner dipakai buat input dari keyboard nanti. Public class menu, jadi nanti kontrol sederhana buat menu interaktifnya. Kemudian private scanner sama private asrama scanner itu buat baca input user. Asrama itu objek utama yang nyimpen semua data. Construction public menu ini sudah disebut constructor ya. Jadi nanti saat objek menu dibuat harus dikasih objek asrama juga. Terus di asrama di scanner itu untuk nyimpan asrama dan ngaktifin scannernya. Public void jalankan ini tuh metode utama yang menjalankan buatnya inputan itu nanti langsung tampil header di awal di laporan service. Kemudian boolean aktif dengan itu flag buat loop atau program jalan terus sampai user keluar. Kemudian while aktif ini tuh selama aktif selama intro nanti menunya terus muncul. Tampilkan menu utama yang itu print menu pilihan, kemudian integer pilihan, baca integer, pilih menu. Nanti tinggal input and user dan pastikan itu integer. Switch pilihan ke 1, 2, 3 sampai 8 dan 0. Ke 1 sampai 4 itu mengarahkan ke fungsi sesuai pilihan. Kemudian 5, 6 itu menampilkan data. Kemudian 7, 8 itu mencari mahasiswa dan membuat laporan service. 0 sistem outbrain. Terima kasih sampai jumpa artinya keluar dari program dan memvalidasi inputnya itu pada default sistem outbrain. Nanti akan keluar kalau yang tidak valid silakan coba lagi. Tutup scanner dengan menggunakan scanner plus. Kemudian menu utama UI user interface-nya aja, tapi itu menampilkan garis yang aku bilang tadi. Kemudian kayak tampilan menunya aja biar lebih keren, dan ini tentunya dibantu sama kali tutup. Terus minta mahasiswa untuk menu nomor 1 nanti
Eee, Dalamnya paling utama sebenarnya ada string name, ini tuh apa ya, masukkan dan saat ini setelah itu nanti akan validasi name, itu nggak boleh kosong, mengisi name-nya. Trim di sini itu artinya membuang spasi, terus kemudian top up to uppercase biar konsisten. If name is empty, ini tuh validasi name nggak boleh kosong. Kemudian string nama, string jurusan, menginput data lain, terus integer semester, itu mengambil semester pakai helper biar aman. Ini saran dari AI gitu. Kemudian uh, mahasiswa ini tuh buat objek mahasiswa. Terus kemudian if is semester valid, validasi semester pakai metode dari kelas si mahasiswa. Kemudian boolean berhasil, ini itu menambahkan ke sistem. Kalau misalnya dia sukses, tampilkan pas pesan sukses. Kalau gagal, ya biasanya karena ini sudah ada itu nanti akan ada keluar menu tambah kamar. Ini tuh menginput nomor kamarnya, terus tipe-nya. Kalau satu itu standar, dua superior, tiga VIP, terus kemudian kapasitasnya juga. Kamar baru itu lebih ke ini ya, di sini kamar baru itu lebih ke buat objek kamar terus menambahkan ke sistemnya. Kemudian kita pergi ke menu, masukkan mahasiswa ke kamar, dan itu lebih ke logik utama di dalam kelas asrama. Terus nanti menampilkan hasil, biasanya akan sukses atau gagal. Menukarkan mahasiswa, dan itu memanggil metode di asrama, metode di asrama. Terus kemudian menu cari mahasiswa ini, kalau ketemu nanti akan tampilkan detail, kalau enggak ya mahasiswa dengan name tidak ada gitu. Baca integer, ini tuh metode supaya input integer itu baca inputan si integer itu dengan aman, loopingan sampai input valid di while true ini. Terus kemudian integer nilai, ini pakai parser string ini sama dengan integer. Kalau input bukan angka, error akan ditangkap. Jadi kesimpulannya adalah di di kelas menu ini tuh jadi penghubung user dengan sistem. Terus kemudian semua inputan masuk lewat dari sini. Semua logic berat tetap di asrama kamar mahasiswanya. Sekarang kita bahas ke menu. Main sama seperti sebelumnya, ini tuh tinggal mengimport semua kelas yang diperlukan dari asrama untuk pusat datanya, kamar untuk data kamar, mahasiswa untuk kota mahasiswa, menu untuk interaksi user interface-nya. Kelas utama pada public class main itu bakal dijalankan Java, karena public static void main itu ada di sini, ada di main class. Public static void main ini itu lebih ke entry point program. Nanti semua program Java pasti mulai dari sini. Membuat objek asrama, terus ini jadi pusat penyimpanan data, semua data, semua kamar mahasiswa bakal masuk ke sini. Inisialisasi data awal, metode yang membantu buat isi data dummy. Jadi pas program jalan nggak kosong-kosong gitu. Terus menu, membuat menu, ada pada menu new menu asrama. Nanti kirim objek asrama ke menu, terus artinya menu bisa akses semua data gitu. Silakan program menu jalankan. Ini yang bikin program mulai loop dengan menu.
Setelah ini user bisa berinteraksi. Uh, Private static for inisialisasi data awal. Ini tuh metode static buat isi data awal atau demo datanya. Terus kemudian nama kamar, new kamar, itu buat objek kamar. Langsung dikirim ke asrama tambah kamar. Ini tambah kamar. Di sini kelihatan ya kalau misalnya konstantannya itu pakai tipe terus underscore 5000 biar gampang aja dibaca gitu, readable. Kemudian tambah mahasiswa, nanti tinggal buat objek mahasiswa. Terus kemudian mahasiswa masuk kamar, mahasiswa masuk asrama, itu ada pada asrama tambah mahasiswa, tambahkan ke sistemnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti asrama masukkan ke kamar itu, nanti nge-assign mahasiswa ke kamar atau masukkan si mahasiswa ke dalam kamar. Asrama masukkan ke kamar itu cari mahasiswa berdasarkan name, cari kamar berdasarkan nomor, terus masukkan kamar. Kemudian kalau asrama masukkan mahasiswa ke kamar, ini itu artinya A01 itu sama dengan ada 2 orang, terus B01 itu 1 orang. Ini sebenarnya memungkinkan untuk menengok siapa-siapa aja yang daftar atau yang masuk ke asrama atau enggak. Terus ini sistem out ini lebih ke ngasih tau info kalau datanya itu berhasil di load gitu. Jadi kesimpulan dari flow program ini sebenarnya lebih ke main itu dijalankan buat objek asrama, isi data awal pada kamar dan mahasiswa, membuat menu, menjalankan menu, masuk ke pengen interaktif. Begitulah kira-kira penjelasan tentang ini. Sini aku compile-nya pakai run and debug karena ada beberapa sedikit kesalahan yang dari kemarin udah coba, cuman kayaknya pakai run debug aja. Ini maksud aku yang headernya itu ada asrama di query, jalan pintu bosi, itu lama, berdiri sejak 2001. Terus ini menu utama asramanya, menambah mahasiswa, menambah kamar, masukkan mahasiswa ke kamar, mengeluarkan mahasiswa, lihat ke kamar, lihat ke mahasiswa, cari mahasiswa. Pilih menu, kita buat secara berurutan dari tadi itu, ya biar gampang aja. 1, ini mahasiswa. Nah, mahasiswa baru, misalnya 12S24013, terus namanya adalah Adrian Julian Anto Panjaitan, terus jurusannya itu sistem informasi, kemudian semester 4. Nah, ini mahasiswa dengan surat kepanjatan berhasil didaftarkan. Terus kemudian tambah kamar 2, tambah kamar, nomor kamar kita buat 23. Pilihannya 1, masukkan mahasiswa ke kamar. Step selanjutnya pencet pilih menu 3. Kamar 23 standar berhasil ditambahkan. Kalau sebenarnya ini ada, asal aku udah cukup sih. 4 orang 500.000 per bulan patungan bayar. Pilih menu ketiga, masukkan mahasiswa ke kamar. Ini mahasiswa 12S24013, terus nomor kamar 23. Udah, nanti baca tambah, atau itu nanti baca berhasil masuk ke kamar. Terus lihat atau kita buat nanti keluarkan nggak mahasiswa atau enggak, kita coba cari mahasiswa. Nih 12S24013 nih akan keluar. Ketika kita mencari name
atau mencari mahasiswa, nanti detail mahasiswanya akan keluar seperti ini, name-nya keluar, namanya, jurusan, semesternya berapa, statusnya berapa, kamarnya nomor berapa, statistik asrama. Ini total mahasiswa terdaftar 6 orang, total kamar 6 orang, kamar tersedia 6 kamar. Itu dummy sebenarnya. Sebenarnya tinggal keluar, chat 0. Udah. Terima kasih, sampai jumpa. Sekian untuk mini proyek saya kali ini, Pak, mengenai sistem manajemen asrama. Saya dibantu oleh AI untuk membangun ini semua. Saya yakin setelah ini saya akan mempelajarinya dengan baik dan terima kasih.